Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas IPCC ya, PT Indonesia Kendaraan Terminal gitu. Menarik atau enggak ya kita nanti cek bersama-sama. Jadi kita disclaimer dulu, video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya IPCC. Jadi setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang menarik, dan jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang di bursa efek gitu ya, yang udah listing gitu dari dulu sampai sekarang maupun yang IPO semuanya sama gitu ya, saya selalu nilai dengan 3 kriteria utama. Apa aja? Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen. Kenapa gitu ya perusahaan itu harus bagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang sudah terbukti untung ya, terbukti profit dari bisnisnya gitu ya. Jadi keuntungannya itu disisihkan gitu oleh perusahaan dan bisa dibagikan kepada kita gitu, bisa dinikmati oleh kita gitu hasil keuntungannya. Nah makanya gitu kalau perusahaan yang bagi dividen, perusahaan yang untung besar gitu ya, tapi nggak bagi dividen, biasanya saya agak curiga gitu, mungkin perusahaan tersebut hanyalah perusahaan yang hanya untung di atas kertas ya, dan pastinya gitu ya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya perusahaan ini nggak bagi dividen gitu ya, bisa jadi mungkin hanya memperkaya segelintir pihak ya, mungkin target utamanya hanya sebagai menguntungkan pejabat perusahaan dan juga mungkin owner perusahaan yang menjabat sebagai komisaris dan direksi ya. Dan mereka ini sebenarnya udah dapat gaji besar ya, ratusan juta. Jadi ketika mereka tidak mengelola dengan benar gitu ya, tidak mengelola asal-asalan gitu, nggak profesional gitu, harga sahamnya anjlok terus, mereka sebenarnya udah nggak usah pusing gitu ya. Loh, kenapa? Karena mereka udah dapat gaji besar gitu ya. Sedangkan kita itu cuma dapat dari ya dividen dan sedikit dari capital gain-nya mungkin. Gitu, makanya kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, pastinya perusahaan yang bagikan dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi lesu gitu ya, lagi susah harus kas gitu, atau lagi rugi terus, beban bunganya terlalu besar, biasanya perusahaan tersebut akan kecil kemungkinan untuk bagi dividen ya. Jadi lebih mengutamakan survivalnya dulu. Jadi kalau memang teman-teman sudah menemukan gitu perusahaan yang bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat juga gitu, pastikan teman-teman itu belinya pada saat under value gitu ya. Jangan beli di over value gitu, di harga yang terlalu tinggi gitu ya, di harga yang super premium, karena nanti akan rawan koreksi dan akan mengalami jadinya capital loss gitu ya, sayangi modal Anda. Jadi sebelum berinvestasi, teman-teman harus menggunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan mudah FOMO gitu ya, jangan mudah percaya rekomendasi gitu ya. Segalanya itu harus analisis lebih lanjut gitu, termasuk juga jangan percaya kepada saya gitu. Jadi teman-teman itu harus analisis sendiri gitu, harus punya alasan kenapa harus beli saham tersebut ya. Dan tadi memang disinggungkan nilai wajar ya, saya memang mengikuti konsep value investing gitu ya dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Kayak gini gitu ya metodenya. Jadi saya akan beli ketika harga saham itu di bawah nilai intrinsiknya gitu ya, PBV kurang dari 1. Saya cicil beli gitu ya, lalu ketika mencapai PBV 1 atau mencapai 1, saya take profit gitu ya, atau hold lebih lama kalau memang perusahaan kinerjanya bagus. Jadi kalau di tabel gini gitu ya, misalnya belinya di 0,9, ya profitnya cuma 11% gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang nggak cari yang multi bagger, nggak cari yang untungnya ratusan persen. Nah, jadi prinsipnya bagaimana? Prinsipnya ya kita harus sabar ya, harus berorientasinya jangka panjang gitu ya, segala sesuatunya semuanya sama gitu, kita harus berpikiran jauh gitu, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan dalam jangka pendek gitu ya, apalagi yang berkali-kali lipat gitu, itu agak sulit gitu ya. Kalau di saham itu memang biasanya 1 sampai 3 tahun lah paling cepat gitu. Dan nanti juga harus fokusnya pada value gitu ya. Jadi kalau saya kan pakai PBV nih ya, fokusnya di book value, lalu analisis kinerja di laporan keuangannya, lalu menentukan entry price-nya gitu, mau belinya di PBV berapa. Nah kalau teman-teman gitu ya, nggak usah ikut pakai PBV juga ya, bisa mungkin pakai PCS, bisa pakai net asset value, DCF, atau metode valuasi lainnya gitu, nggak masalah gitu ya, fleksibel gitu. Yang penting kenapa saya sampaikan seperti ini, karena nanti itu harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang gitu, nggak jangka pendek gitu ya. Jadi banyak perusahaan yang mungkin parkir di gocap atau lebih rendah ya, karena ketika dicek perusahaan itu memang bermasalah gitu ya. Jadi saya nggak akan mencari perusahaan yang dia buruk gitu lalu harganya digoreng naik gitu, saya nggak cari yang seperti itu ya, meskipun keuntungannya menggiurkan cukup besar. Dan pastinya gitu ya, untuk saya sendiri ya, saya pakai analisis sedikit dari fundamental ya, hanya di laporan keuangan dan
ditambah rasio dan juga pakai PBV ya, tadi udah disebutkan. Jadi makanya kenapa harus paham gitu laporan keuangannya dari neraca, laba rugi, dan arus kasnya gitu ya, harus mengerti gitu, karena nanti dari ketiganya nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu ya, apakah lagi sehat gitu, lagi sakit, atau mungkin utangnya terlalu besar gitu. Jadi kita ada pertimbangan sebelum kita beli sahamnya. Dan nanti akan muncul 7 ciri perusahaan sehat gitu ya versi saya gitu, lewat tadi pos-pos keuangan yang digunakan gitu ya, apa aja gitu ya, bisnisnya sehat, uang kasnya nyata ya, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen rutin, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan kita investor dan juga kreditornya. Dan pastinya gitu evaluasinya itu nanti akan menguntungkan kita gitu sesuai dengan kinerja perusahaan, dan juga stabil gitu ya. Kalau misalnya ada penurunan jangka pendek, nanti juga dia akan kembali lagi atau naik lebih tinggi selama kita membelinya itu nggak di harga yang terlalu tinggi ya, nggak di harga yang terlalu mahal gitu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, perhatikan harga beli kita ya. Dan nanti si IPCC nanti akan di screening gitu ya, pakai ini nih Excel saya seperti ini gitu. Dan ini dilihat nanti apa aja, dividennya, saldo laba, dan PBV ya, yang utama PBV, PR-nya, dan pola arus kasnya gitu. Nanti Excel-nya itu teman-teman bisa pakai ya, bisa download gratis gitu kalau memang perlu analisis tambahan gitu. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, jadi kita langsung aja ke bagian analisis ya, IPCC ya. Ini untuk menghindari kekeliruan mungkin di video sebelumnya. Jadi saya harus cek juga ini 2025 Q3 ya, udah benar 2025 Q3 gitu. Karena kemarin saya bahas BCA itu masih Q2 ya, sebenarnya nggak ngitung efek ya, cuman perbedaan di PR-nya aja. Cuman kan ya sayang gitu, jadi kurang sempurna gitu ya videonya. Oke, ya jadi untuk IPCC gini ya, untuk riwayat dividen ini bagus ya. Dia 3 tahun terakhir bagi dividen kita sudah stabil. Unit bisnisnya ini lolos screening gitu ya. Saya cari yang bagi dividen itu 3 tahun terakhir ya. Ini setahun 2 kali nih, bagus ya. Jadi bisnisnya ini nyata, keuntungan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya, dan itu yang menjadi nilai tambah kita, nilai lebih yang ditawarkan oleh perusahaan kepada kita pemegang sahamnya ya. Ini cek juga ini ribuan, ini masih 1 juta, kita pindahin dulu. Nah, lalu kita pindahkan seperti bisa kas tarakasnya gitu, harus dipindahkan. Kenapa kas tarakas ini penting gitu ya? Karena kas tarakas ini adalah total uang yang berada di dalam perusahaan gitu, yang berada di dalam dompet perusahaan. Uangnya ini nanti digunakan untuk apa aja? Untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, nanti bisa jadi nggak mungkin bisa bayar operasional, atau mungkin nggak bisa bayar pinjaman ke bank gitu, atau mungkin ketiganya malah ya. Jadi kadang harus hati-hati gitu, kasnya terlalu sedikit. Nah, kalau terlalu besar juga kadang kita juga harus waspada gitu ya. Mungkin manajemen perusahaan kurang pintar dalam memanage kelebihan kasnya, padahal kelebihan kasnya itu bisa kita nikmati gitu ya. Caranya gimana? Ya dengan misalnya bagi dividen lebih besar atau lebih sering gitu. Terus mungkin bisa bayar ekspansi usaha, atau mungkin bayar pinjaman ke bank supaya beban bunganya lebih ringan. Dan yang pastinya buyback saham gitu ya, karena nanti akan memperbesar EPS dan juga dividen yang kita terima ya, karena faktor pembaginya gitu ya, jumlah saham beredar jadi lebih sedikit. Nah, lalu kita masuk ke bagian ekuitas, pilih langsung saldo laba ya, yang ini. Nah, ini kita pindahkan dulu gitu ya. Kenapa harus ada saldo laba gitu ya? Kenapa saya selalu lihat gitu? Ini yang selalu jadi favorit saya. Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan gitu ya. Dari pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu ya. Dan ini di luar dividen yang dibagikan gitu ya. Jadi si IPCC gini ya, dari dulu beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit sebesar 410 miliar. Gitu ya. Jadi memang sudah terbukti untung, saldo labanya positif, bisa bagi dividen. Kalau perusahaan yang nggak bagi dividen, biasanya ini pasti negatif saldo labanya gitu ya, karena apa yang mau bisa dibagi, karena kan nggak ada keuntungan gitu ya, rugi melulu gitu. Jadi waspada gitu, ada perusahaan yang rugi terus gitu ya. Kalau rugi terus ya nanti disebutnya defisit atau akumulasi kerugian. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik yang ini ya, pindahkan dulu. Nah, ini di sini dia nggak ada KNP ya, atau kepentingan non pengendali, jadi diabaikan saja, isi saja 0. Nah, ini lihat nih ya, nih ada rasio saldo laba terhadap modal awal, ini nilainya 0,44. Artinya si IPCC ini telah menghasilkan total profit sebesar 0,44 kali modal di luar dividen. Jadi kalau misalnya teman-teman bisnisnya modal 1 miliar, ya total profitnya sudah 440 juta gitu di luar dividen gitu. Nah, yang bagus itu
Ya relatif ya sebenarnya. Kalau saya sih memang carinya yang satu gitu, minimal satu gitu. Nah kalau satu itu kan berarti udah balik modalnya, modal semiliar udah profit 1 miliar. Cuman nggak masalah gitu. Kalau misalnya ini rasionya kecil tapi dia bagi dividen, bisa jadi kelebihan kas yang ditimbun gitu kan. Kalau nggak dibagiin ya ditimbun gitu ya. Dia mungkin kurang bermanfaat gitu. Jadi dibagikan aja untuk pemegang sahamnya. Gitu, ini bagus perusahaan berarti ini dia baik ya. Nah untuk PBV ini mungkin agak mahal ya, dia 1,48. Saya cari yang di bawah 1 gitu. Cuman nggak tahu nih teman-teman murah nggak 1,48 ya. Nah lalu kita cek ke bagian laba rugi ya. Laba rugi selalu cari pendapatan ya, yang nilai yang paling atas ini ya, revenue. Nah, kenapa revenue ini penting gitu ya? Karena ini adalah indikator untuk menilai perusahaan ini bertumbuh atau enggak gitu. Perusahaan yang bagus, biasanya revenue-nya akan naik gitu. Artinya barang atau jasanya ini relevan untuk customer, dia disukai customer dan semakin dibeli oleh customer gitu, dibutuhkan. Dan ini bagus. Ya. Nah, si revenue ini nanti dikurangi oleh beban pokok ya, HPP atau COGS atau bisa dibilang harga modal barang atau jasa. Nanti akan keluar laba bruto gitu. Nah ini nih yang penting ya. Nah laba bruto ini adalah untuk melihat inti efisiensi perusahaan gitu, untuk menilai juga kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya gitu ya. Makanya keluar tuh GPM ya, ini rasionya bagus, 43% ada kenaikan gitu. Ini juga laba bruto ada kenaikan, pendapatan ada kenaikan gitu. Artinya kan laba kotor itu kan semakin besar laba kotor, semakin besar untuk net profitnya ya. Jadi kan jual barang 100.000 gitu ya, modal barangnya tuh berapa? 57.000. 56.000 gitu ya, 43.000-nya nih laba kotor ya, ini bagus gitu. Dan nanti si laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban umum, beban lain-lain, beban operasional, beban pajak, nanti keluar laba tahun berjalan. Ini inti dari laporan laba rugi, apakah perusahaan ini untung atau enggak. Nah carinya sih yang udah pasti untung gitu ya. Jangan kadang kalau rugi satu periode sih nggak masalah, mungkin lagi susah aja kebetulan. Nah untuk secara pernya udah cukup murah ya, di bawah 10 gitu, udah di bawah 15. Ini cukup menarik berarti sebenarnya secara per gitu. Kalau memang teman-teman pakai evaluasinya per juga, ini kan udah biasanya udah lumayan ya murah. Tapi ingat ya, jangan cuma berhenti di laba rugi. Kita harus validasi di arus kasnya ya, terutama di penerimaan kasnya. Karena di penerimaan kas ini adalah untuk menilai manajemen perusahaan menagih piutang-piutang yang belum tertagih gitu ya, menagih. Ya kan nggak mungkin ya piutang nggak ditagih lama-lama nganggur, nggak tertagih, akhirnya bisa gagal bayar customernya. Kebanyakan seperti itu. Nah lihat nih angka yang paling atas ya, receipts-nya nih, cash receipts from customers. Nah ini nih, kita pindahkan dulu. Nah ini lihat nih, rasionya bagus ya, 100% gitu. Jadi gampang itu teman-teman jual barang 100 juta, terima uang 100 juta gitu ya. Kalau rasionya 50% ya berarti teman-teman jual 100 juta, terima uangnya cuma 50 juta alias customer-nya DP dulu gitu. Kan gawat gitu. Kalau misalnya penerimaan kasnya rendah gitu kan, nanti aktivitas operasionalnya terganggu. Ya nggak bisa bayar operasional, mungkin nggak bisa bayar pinjaman, nggak bisa ekspansi gitu ya. Jadi ini melihat gitu ya, si manajemen perusahaan ini harus bisa gitu nagih-nagihin piutang gitu. Dan ini bagus ya, untuk yang periode sekarang dia ada kemajuan gitu, ada perbaikan dari 95 ke 100 ya. Memang sebenarnya minimal 90-95% juga udah bagus sebenarnya. Nah jadi si PCC ya, dia mengaku pendapatan 660 miliar, terima uangnya 664 miliar. Nah uang diterima ini digunakan tadi untuk bayar operasional ya, atau bayar supplier, bayar gaji, bayar karyawan, bayar pajak, bayar beban bunga. Bukan, ini mah penerimaan bunga ya. Nanti akan keluar net CFO seperti ini ya. Nah ini wajib positif seperti ini, artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu ya. Kalau dia negatif, artinya dia untuk bayar operasional aja habis uangnya, nombok gitu ya. Buat apa bisnis yang bayar operasional besar gitu, kita nggak ada uang sisa gitu ya. Itu dalam jangka panjang nggak akan sehat gitu, karena nanti akan bergantung pada suntik modal atau nggak pinjaman ke bank ya. Dan sisa uang ini nanti digunakan untuk apa? Lihat nih, untuk ekspansi usaha, tuh perolehan atas aset tetap ya, dan aset tak berwujud tuh. Cuman mungkin untuk di periode yang sekarang 2025 Q3, dia ekspansi mungkin nggak seagresif periode sebelumnya ya. Kenapa? Nggak tahu, mungkin bisa tanya aja ke manajemennya. Waktu misalnya lagi RUPS atau mungkin lagi public expose mungkin, gitu ya. Ini nilainya negatif ya harusnya, bukan positif. Ada musiknya tadi ya. Joget gitu. Nah setelah itu gitu udah bayar ekspansinya, dia bayar pinjaman ke bank, dan ini nggak ada tulisan pinjaman ke bank
Dia cuma bayar dividen dan liabilitas sewa. Nilainya seperti ini. Artinya ini perusahaan nggak ada hutang ke bank ya, nggak ada hutang berbunga. Ini perusahaan sangat sehat berarti ya, karena nggak ada beban bunga ya. Dan ada kenaikan kasta rakas gitu. Ini pola keras yang sangat baik gitu ya. Udah terima uang, bayar operasional masih ada sisa, bayar ekspansi, bayar dividen, bayar sewa, masih ada sisa juga kenaikan kasta rakas. Ya ini bagus sekali, ini sempurna. Baik ya, cuman ini karena nggak ada bunga, saya mau cek juga nih DER-nya berapa nih ya. DER-nya nih ya, ini setengah kurang ya, ini sehat sekali untuk jangka panjang. Dan untuk rasio lancarnya ini 1, rasio lancarnya, nah ini juga rasio lancarnya juga hampir berapa, 5 kali ya. Ini sehat ya, rendah resiko untuk jangka pendek maupun jangka panjang gitu, menarik sebenarnya gitu ya. Nah, jadi untuk IPCC gimana? IPCC ya tadi ya, perusahaan ini sudah terbukti bagus ya, dia menghargai pemegang sahamnya, setahun bagi dividen 2 kali ya. Dan juga dia saldo laba positif gitu ya, sudah makan total profitnya 0,44 kali modal ya. Tapi ingatnya ini di luar dividennya, jadi mungkin nilainya udah lebih kali, bisa jadi udah mungkin 1 gitu. Dan mungkin untuk PBV mungkin agak kemahalan ya, saya cari yang di bawah ada 1, ini 1,48. PR-nya udah cukup murah ya, di bawah 10, dan secara manajemen kas-nya juga sangat baik ya, cash flow-nya. Jadi ini perusahaan bagus ya, profitable dan menghasilkan uang tunai dari bisnisnya, dan ini ada kenaikan kasta rakas. Nah, itu aja mungkinnya. Jadi PBV untuk 1,4 saya rasa ini pantas ya, perusahaannya memang ya karena bagus gitu kinerjanya. Cuman nggak tahu nih, buat saya kan ini mungkin agak kemahalan ya 1,48. Tapi untuk teman-teman, apakah si IPCC ini menarik nggak gitu? Udah cukup murah belum untuk harga sekian gitu ya. Nah, teman-teman boleh kasih pendapatnya di kolom komentar gitu. Nah, untuk saham request gitu, permintaan saham request nanti akan dibahas awal Desember ya. Jadi ya kan saya ada perusahaan-perusahaan yang harus saya bahas dulu ya utamanya gitu untuk 2025 Q3. Mungkin perlu waktu 1 bulan gitu, baru kita bisa saham request. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan seperti investasi saham, boleh sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya respon. Oke teman-teman, semoga bermanfaat sharing dari saya, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.